semua, di video kali ini saya akan mulai membahas tentang perceiving function, ya, fungsi kognitif yang kita gunakan dalam menerima informasi. Jadi akan ada dua antara sensing dan intuisi, dan kita memiliki keduanya. Saya akan mulai membahas dengan perbedaan antara ketika yang mana yang satu itu fungsi dominannya, yang mana fungsi inferiornya. Karena tidak bisa kita pungkiri kalau fungsi itu tidak akan berfungsi sendirian murni gitu, tidak, tapi akan saling mempengaruhi. Kita mulai bahas dengan introvert sensing dulu terlebih dahulu. Jadi ketika seseorang itu memiliki dominant function introvert sensing dan inferior functionnya dia adalah extrovert intuition, maka dia ketika menerima informasi atau objek, dia akan mencocokkan ke bank datanya dia tentang peristiwa yang pernah dia alami yang sama persis dia. Jadi akan menyamakan objek tersebut dengan apa yang pernah dialami di masa lalu, peristiwa nyata, konkret, pengalaman yang pernah dia alami di masa lalu. Nah, dan dia menyimpannya itu biasanya dia akan otomatis. Jadi begitu dia menerima objek itu, karena dia langsung di saat itu juga dia langsung terhubung dengan past experience-nya dia, pengalaman masa lalunya dia yang pernah dialamin ya. Jadi bukan bentuk konsepnya tapi bentuk kejadian nyatanya. Nah, kemudian karena extrovert intuition-nya itu dia di fungsi inferior, maka dia akan memiliki warna. Kalau introvert sensing itu ketika dia mungkin kesulitan untuk menemukan yang sama, peristiwa yang pernah sama, itu dia tetap akan mencari, dia akan tetap berpatokan untuk dia akan tetap berpatokan untuk memilih mencari informasi yang paling mirip dari masa lalunya, karena dia tidak berani mencoba suatu jalan baru, ide baru, karena extrovert intuition itu identik dengan sesuatu yang baru, jadi ide yang baru atau jalan yang belum pernah dicoba. Jadi untuk menemukan sesuatu yang baru itu biasanya extrovert intuition itu identik dengan itu gitu loh. Jadi kemudian karena dia berada di fungsi primitifnya, itu akan memberikan paranoia, itu akan memberikan ketakutan dan biasanya hayalan-hayalan buruk, sehingga mereka dengan introvert sensing dominan itu biasanya tidak berani mencoba itu dan stick terhadap sesuatu yang sudah pernah dia alamin itu. Jadi dia akan lebih memilih pengalaman masa lalunya, jadi untuk mengidentifikasi itu. Nah, kemudian yang extroverted sensing, ketika dia menerima objek baru, ketika menerima objek atau pengalaman, extroverted sensing itu akan berada di saat itu juga, dan dia akan fokus terhadap objek itu dengan tingkat intensitas yang tinggi, karena dia ingin mendapatkan seluruh pengalaman, dan dia ingin mengeksplorasi di saat itu juga dengan extroverted sensingnya itu gitu. Dan kemudian dengan introvert intuition itu yang di posisi primitif, maka introvert intuisi itu dia biasanya mencari conceptual meaning, atau mencari benang merah, atau mencari makna, atau mencari jadi konsep abstraknya jadi satu jalur yang merupakan konsep abstraknya gitu loh. Jadi nah, karena dia di dalam fungsi primitif, sehingga extroverted sensing dominan itu biasanya akan kesulitan untuk mengambil makna atau mengelompokkan makna itu, mengelompokkan pengalamannya dia itu menjadi satu rangkuman dalam bentuk abstraknya. Jadi misalnya dalam bentuk arti dari pengalamannya itu, biasanya mereka akan kesulitan untuk menyimpulkan itu. Mereka lebih suka menikmati sekarang saja, tidak memikirkan untuk kedepannya seperti apa. Itu mereka biasanya lebih fokus ke experience itu tersendiri, dan akan menimbulkan seperti adiksi. Jadi dia hanya akan sibuk untuk mengumpulkan experience aja, tapi tidak mencari makna di balik experience itu.
Jadi ada kesan apa ya, hanya bermain-main saja, bukan bermain-main saja tapi hanya ya hidup untuk sekarang gitu, hanya live in the now. Nah kemudian kalau kita masuk ke fungsi introvert intuition. Jadi introvert intuition itu, jadi kalau fungsi intuisi itu biasanya selalu mencari sesuatu yang baru. Jadi ketika dia menerima objek, dia akan mengambil makna, dia akan mengambil konsep dasarnya dari objek itu, sehingga dan kemudian dia akan mengelompokkan itu berdasarkan file konsep yang ada di benaknya itu. Jadi kalaupun misalnya itu belum ada menemukan kesamaan konsep, maka biasanya dia bisa mulai membangun suatu konsep baru lagi. Tapi perbedaannya dengan extrovert intuition itu adalah introvert intuition itu hanya satu pattern aja, hanya satu jalan aja. Jadi dia lebih fokus karena introvert ya kan. Jadi dia hanya narrow down. Nah kemudian kalau dengan fungsi extrovert sensingnya itu primitif, dia akan kesulitan untuk menerima objek itu secara detail, secara konkret. Jadi akan ada kemungkinan introvert intuition itu untuk salah mengenali objek. Jadi dia mengambil rangka objeknya itu karena dia tidak detail dengan objeknya itu, jadi dia mengambil rangka konsep dari objeknya itu dan menyocokkannya dengan konsep yang ada tapi salah gitu loh. Nah kemudian karena dia tidak benar-benar ada in the now saat itu untuk menyelidiki si objek itu. Kemudian kalau extrovert intuisi dan introvert sensing. Jadi kalau dominant function extrovert intuition itu ketika dia menemukan objek, dia akan akan timbul banyak possibilities dari objek itu. Jadi kira-kira dia akan in the future dan dia akan mau mengeksplorasi ide itu, mengeksplorasi objek itu karena objek itu memberikan banyak ide gitu. Jadi objek itu akan seperti menimbulkan banyak sekali possibilities. Jadi what if gitu. Jadi di situ ketika dia melihat objek itu akan muncul banyak cara untuk menghadapi, untuk menghandle untuk dalam menerima informasi objek itu. Jadi bukan bentuk objek aslinya, tapi bentuk kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan dari si objek itu. Jadi biasanya tuh akan ada banyak jalan gitu, akan ada banyak ide. Nah dengan introvert sensing itu berada di tingkat primitif, maka ketika objek itu ternyata sudah pernah dia temukan atau gitu kan, dia sudah pernah menemukan itu, biasanya dia juga akan tidak tertarik dengan objek yang sama. Karena dia nggak terlalu suka untuk dia tidak akan terlalu suka untuk menemukan sesuatu yang sudah pernah ditemukan gitu loh. Jadi biasanya dia akan mengignore atau dia justru akan muncul ide baru lagi dari si objek yang itu, tapi kemudian itu akan membuat dia semakin bingung gitu loh. Padahal ketika jika introvert sensingnya itu bisa dikembangkan, dia akan lebih mudah dalam mengeliminasi possibilities berdasarkan apa yang pernah sudah diingatkannya, yang sudah pernah dialaminya gitu kan. Jadi dia bisa mengenali yang mana possibilities itu yang lebih make sense gitu dibanding jadi dia tidak, karena biasanya lebih karena saking banyaknya ide itu, mereka akan kebingungan dalam memilih yang mana yang harus diikuti gitu loh. Dan akhirnya biasanya mereka cuma throw out aja, jadi hanya asik untuk memiliki ide baru, tapi untuk merealisasinya itu biasanya akan kekurangan gitu loh. Bukan kekurangan, akan agak dikesampingkan gitu loh. Oke, demikian dulu video tentang perceiving function. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.